Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun sebentar lagi akan berganti dan dalam hitungan kurang dari 1,5 bulan ke depan, masa pencekalan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan kawan-kawan itu akan segera berakhir. Namun KPK hingga saat ini belum juga menetapkan satu orang pun sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji. Alasan KPK, mereka belum punya cukup alat bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka. Padahal selain telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dan mencekal 3 orang, yakni Yakul Kolil Komas, kemudian staf khususnya Iswa Abidal Aziz, bersama dengan bos travel haji dan umroh Maktur Fuad Hasan Masrur, KPK itu telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Ini nggak main-main loh, yang disita ada 2 rumah mewah senilai 6,5 miliar, 4 kendaraan, roda 4, 5 bidang tanah dan bangunan, dan uang senilai 1 juta US dollar. 1 juta US dollar kenapa kemudian disebutnya senilai 26 miliar? Apakah akumulasi dari semua barang yang disita ya 26 miliar ini? Jadi apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Benarkah KPK yang di awal terlihat sangat menggebu mengusut kasus ini, tiba-tiba melempem masuk angin karena membentur tembok tebal kekuasaan? Yakul, Menteri Agama ini, selain dia orang dekat dari mantan Presiden Joko Widodo, juga dia ini adik kandung dari Ketua PBNU Yahya Stakuf yang sekarang sedang mengalami gonjang-ganjing. Nah, tapi syukurlah sekarang sudah islah ya. Apakah kasus ini akan berakhir anti klimaks? Masa pencekalan berakhir dan tidak ada satupun yang jadi tersangka dengan alasan tak terbukti ada aliran dana dan pembagian kuota haji tambahan yang selama ini dipersoalkan hanya masalah teknis administratif saja. Soal ini kini tengah menjadi sorotan publik, apalagi KPK kan baru saja menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam kasus suap perizinan tambang di Konawe Utara. Kasus yang terjadi di Sulawesi Tenggara ini pada waktu itu dinyatakan oleh Wakil Pimpinan KPK Saud Situmorang, negara dirugikan 2,7 triliun, dan status mantan Bupati Konawe Utara Aswat Sulaiman sebagai tersangka itu kemudian oleh KPK digugurkan dengan alasan sudah kadaluarsa dan KPK kesulitan menemukan angka kerugian negara. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto dalam pernyataannya menjelaskan bahwa penyidik itu masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung kerugian negara. Jadi teman-teman penyidik masih berkomunikasi intens dengan BPK. Kenapa? Karena memang kita akan sangkakan pasal 2 dan pasal 3 yang mewajibkan ada perhitungan kerugian negara. Fitroh menyatakan kehati-hatian itu penting agar perkara ini tidak gugur di pengadilan. Jadi lambat sedikit tapi harus pasti. Jangan cepat kemudian nanti lewat. Ini juga menyangkut hak asasi manusia. Tapi KPK concern dan pasti akan menyelesaikannya. Itu janji dari Fitroh Rohcayanto. Ini pimpinan KPK yang berasal dari unsur kejaksaan ya. Pernyataan senada sebelumnya juga disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. KPK masih terus mendalami dan menganalisis keterangan para saksi. Tentunya saksi-saksi lain juga akan dipanggil dan diperiksa. Budi Prasetyo itu yakin bahwa penyidik itu akan menuntaskan kasus ini. Kasus ini tidak muncul tiba-tiba. Akar persoalannya bermula dari temuan tim pengawas haji 2024 DPR RI yang kala itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Dan DPR periode 2019-2024 kemudian membentuk panitia khusus Pansus Haji. Pansus itu menemukan kejanggalan serius terkait pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jamaah yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Nah, kenapa kemudian tadi saya menyebut dan mengait-ngaitkan ini dengan Yahya Khalil Stakuf, Ketua PBNU, karena pada waktu ini ramai sekali itu muncul kontroversi. Dia menyatakan pada waktu itu bahwa ini pansus pansus DPR ini dibentuk untuk menyelidiki kuota haji ini ya karena Menteri Agamanya adalah adik kandung dia. Kata dia seperti itu pada waktu itu. Yang kemudian ini mengundang protes dari banyak kalangan DPR dan kemudian Yahya Stakuf itu minta maaf. Jadi kalau kita tetap mengkaitkan nama Yakul dengan Yahya, kan Yahya sendiri yang memulainya ya. Jadi soal kuota ini mendapatkan banyak sekali sorotan karena secara undang-undang pembagian kuota haji itu diatur dengan tegas. 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Apalagi kan ini pemberian tambahan 20.000 oleh pemerintah Arab Saudi ini karena dilakukan karena pada waktu itu antrian haji reguler.
Ya, itu sangat lama di Indonesia. Bahkan ada di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan itu yang bisa sampai 40 tahun lebih. Bayangkan itu antrian sampai 40 tahun lebih. Kalau kita misalnya mulai menyetor uang setoran hajinya pertama kali umur 25 tahun, itu kan berarti baru pada tahun 65 tahunan lah kita baru bisa menjalankan ibadah atau menunaikan ibadah haji. Kalau usianya lebih tua ya lebih lama lagi gitu. Jadi kalau kemudian ada tambahan kuota, tapi kemudian ternyata disabot dan kemudian diberikan oleh Kementerian Agama kepada haji khusus, dan ini tentu aja ada cashbacknya, ada fee-nya, ya ini kan berarti jahat betul ya. Karena kalau pembagiannya 92% itu, ya ini sangat lumayan. Angkanya berapa? 92% itu 18.400 ya kalau sampai ini diberikan semuanya kepada jemaah haji reguler. Dan haji khususnya itu kan 8%, artinya cuma mereka dapat tambahan 1.600 jemaah. Namun fakta di lapangan berbeda. Pemerintah justru membagikan kuota tambahan itu 50-50. Masing-masing 10.000 jemaah untuk haji reguler dan haji khusus. Artinya haji khusus itu mendapat jumlah tambahan yang sangat banyak, sementara antrian itu ya nggak terlalu signifikan gitu ya. Oke lah ada tambahan, tapi kalau kemudian 18.400 diberikan semua ke haji reguler kan lumayan besar itu jumlahnya ya. DPR kemudian membentuk pansus haji, pansus kuota haji ini, dan kemudian sejumlah pejabat juga dari travel diminta hadir untuk memberikan keterangan. Tapi ketika giliran mereka mengundang Yakult Kolil Komas untuk hadir, itu bolak-balik dia mangkir gitu. Dia nggak pernah hadir, bahkan sampai kemudian pansus haji itu mengakhiri masa kerjanya. Alasannya pada waktu itu, yang pertama dia pernah ada kegiatan yang berkaitan dengan MTQ, dan kemudian yang nggak masuk akal itu belakangan dia tidak pernah memenuhi panggilan haji karena dia katanya sedang melakukan tugas kenegaraan di luar negeri. Itu dia berkunjung ke sejumlah negara mulai dari Arab Saudi, kemudian ke Italia, ke Perancis, dan terakhir ke Uni Emirat Arab. Ini ini agak mengherankan mengapa kemudian mendadak Menteri Agama itu diberi penugasan yang cukup lama ke luar negeri, dan ini membuat para anggota pansus sangat marah. Bahkan ini bukan hanya kalangan pansus, dari kalangan Nahdlatul Ulama sendiri banyak yang meminta agar Yakult Kolil Komas itu jangan kabur, segera kembali ke Indonesia. Tapi Yakult Kolil Komas itu tetap tidak hadir sampai pansus itu berakhir ya. Karena pansus itu masa kerja pansus itu berakhir bersamaan dengan akhir masa jabatan DPR periode 2019-2024, yakni 1 Oktober 2024. Nah, keberadaan Yakult yang berada di luar negeri dalam waktu yang cukup panjang itu menimbulkan tanda tanya besar. Sebab seorang menteri tidak mungkin bepergian lama ke luar negeri itu tanpa seizin presiden. Jadi pilihannya apakah dia ditugaskan ataupun dia kemudian memang ada tugas. Ya, kenapa Presiden Jokowi pada waktu itu kok memberikan izin, padahal dipastikan presiden tahu bahwa sedang berlangsung pansus haji, dan harusnya kan bagaimanapun juga ini diberikan pada waktu itu kepada Jokowi, dan ini harusnya menjadi legasi Jokowi bahwa di masa dia antrian haji itu bisa diperpendek karena dia berhasil memperjuangkan kuota haji dari pemerintahan Arab Saudi 20.000. Tapi ternyata itu nggak dimanfaatkan gitu kan. Ini jadi menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya publik. Apakah Yakult Kolil Komas ini memang dilindungi oleh Presiden Joko Widodo sehingga dia kemudian diminta untuk berangkat ke luar negeri untuk waktu yang lama sampai menunggu pansus berakhir? Dan kalau kemudian dia melindungi, apa kepentingannya? Gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Apalagi kalau dikaitkan dengan korupsinya, kan orang kemudian jadi mikirnya yang boten-boten, yang macam-macam saja ini. Nah, apakah ada aliran dana juga? Kan kecurigaan bisa lari ke sana. Tapi sejauh ini hasil pemeriksaan atau dari penjelasan KPK belum ada penjelasan soal itu. Tapi tetap saja menimbulkan tanda tanya mengapa Menteri Agama itu bisa berada di luar negeri dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan sangat jelas terkesan dia menghindari pemanggilan dari pansus haji. Sebagai presiden harusnya melihat ini ya Jokowi bertindak, bukannya malah meminta dia untuk melakukan kunjungan ke luar negeri dalam waktu yang cukup panjang. Pada waktu itu akhirnya pansus haji membuat laporan kepada di dalam sidang paripurna, maksud saya DPR ya, tapi tentu saja tidak cukup lengkap laporannya, dan kita tahu kalau di DPR itu kan ada proses politik, ada tarik menarik kepentingan. Jadi makanya kemudian ya
kesimpulannya tidak tegas, tapi yang menarik mereka merekomendasikan agar aparat penegak hukum itu bertindak setelah atau mengambil langkah lanjutan setelah masa kerja pansus itu berakhir. Dan akhirnya setelah lebih dari setengah tahun KPK itu bergerak. Pada 9 Agustus 2025, pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan secara resmi bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan. Tapi yang menarik, walaupun dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, itu belum ada tersangkanya, belum ditetapkan siapa yang menjadi tersangka. Mengapa KPK menempuh jalur seperti itu, menetapkan statusnya penyidikan tapi belum menyatakan sebagai tersangka? Nah, pada waktu itu Asep Guntur Rahayu itu memberikan penjelasan. Kami penyidik memilih untuk menggunakan sprindik umum itu karena kami masih ingin mendalami, beberapa peran dari beberapa pihak, sehingga nanti dengan sprindik umum ini kita menjadi lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti, juga mengumpulkan informasi sehingga membuat terang sebuah atau perkara yang sedang kita tangani ini. Karena tentu saja pada proses penyelidikan ini ada keterbatasan, di mana dalam penyelidikan belum bisa melakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya, sehingga kami melihat kami perlu mengumpulkan bukti yang lebih banyak untuk menentukan nanti siapa yang menjadi tersangkanya. Selanjutnya minta di-spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Ya, karena yang seharusnya berdasarkan, kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti ya, dilihat rekan-rekan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 kalau tidak salah, lihat di situ bahwa pembagian untuk kuota haji itu 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus, ya seperti itu. Jadi kalau 20.000 berarti sekitar 18.400 untuk reguler, 1.600-nya untuk khusus. Nah itu kalau dikaitkan dengan undang-undang. Padahal dapat tambahan 20.000 kuota ini hasil pertemuan atau kunjungan Presiden Republik Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, di mana alasannya adalah permintaan kuota ini karena kuota reguler itu nunggunya sampai 15 tahun gitu ya. 15 tahun lebih untuk kuota reguler ini nunggunya. Jadi seharusnya yang 20.000 ini karena alasannya adalah untuk memperpendek jarak atau jarak tunggu atau memperpendek waktu tunggu haji reguler, seharusnya keseluruhan diberikan kepada haji reguler gitu. Jelas ya tadi kalau penjelasan dari Asep Guntur Rahayu, mengapa penting dilakukan penyidikan, karena dalam status penyidikan itu KPK bisa memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan. Ini yang menjadi tanda tanya, sekaligus juga ini kita bisa menyimpulkan berarti ini sangat semangat dong ya KPK, karena dia merasa bahwa kalau statusnya masih penyelidikan mereka tidak bisa melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan mereka lihat indikator-indikatornya kuat, maka kemudian dinaikkan statusnya menjadi penyidikan kendati belum ada siapa yang ditetapkan jadi tersangka. Kalau kita positif thinkingnya seperti itu. Tapi kalau kita kemudian lihat dari sisi yang negatif, apa yang terjadi sesungguhnya? Mengapa kok mereka menetapkan jadi penyidikan tapi tidak menyebutkan siapa yang menjadi tersangka? Apakah ini ada proses tarik menarik di KPK gitu, antara biasanya kalau begini ini antara penyidik dan pimpinan KPK.
mungkin ada yang tidak sepakat untuk dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, tapi di kalangan penyidik mungkin kencang mereka ingin menjadikan ini statusnya naik ke penyidikan. Tapi jalan komprominya ya lebih baik jangan disebutkan dulu nama tersangkanya. Bisa aja muncul spekulasi semacam itu ya, karena kalau kita membaca komentar dari mantan pimpinan KPK, yakni Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto, dia sendiri merasa heran. Di era dia tidak pernah ada namanya proses penyidikan, tahapnya naik ke penyidikan, tapi belum ada tersangkanya. Nah, sekarang ini jadinya menggantung ya, karena setelah menyatakan naik statusnya menjadi penyidikan, kan 2 hari kemudian tanggal 11 Agustus tahun 2025 itu KPK mengumumkan pencekalan selama 6 bulan terhadap Yakut Khalil Qomas, staf khususnya Iswah Abidal Aziz, dan Fuad Hasan Mashur, pemilik tour travel haji Maktur. KPK kemudian memeriksa ratusan pemilik travel haji dan umroh, dan dari pemeriksaan itu terungkap dugaan bahwa untuk mendapatkan kuota tambahan itu Biro Haji harus membayar perjalanan antara 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per jamaah, atau sekitar 40 sampai 100 juta. Ini untuk dapat tambahan untuk bagi-bagi jatah tadi ya. Berdasarkan perhitungan awal dari penyidik, potensi kerugian negara itu ditaksir mencapai 1 triliun rupiah. Tidak berhenti sampai di situ saja, KPK juga setelah memeriksa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Profesor Hilman Latif itu menyatakan bahwa mereka menduga ada aliran dana ke uang Dirjen tersebut. Itu dikatakan oleh Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih pada tanggal 18 September 2025. Kami penyidik memiliki dugaan bahwa ada aliran uang ke Dirjen tersebut, kata dia. KPK juga menggeledah rumah pribadi Yakut Khalil Qomas, kemudian juga rumah dan kantor Fuad Hasan Mashur, dan dari rumah Yakut itu penyidik menemukan barang bukti elektronik. Sementara dari kantor dan rumah dari Fuad Hasan Mashur, yang ini adalah mantan mertua dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, itu mereka tidak menemukan barang-barang bukti, dan mereka menduga bahwa sudah dilakukan pembersihan. Karena itu kemudian KPK menetapkan opsi untuk menjadikan Fuad Hasan Mashur itu juga melakukan pelanggaran berupa obstruction of justice ya. Jadi dia menghalang-halangi penyidik untuk melakukan penegakan hukum. Kalau itu diterapkan berarti nanti ada dugaan juga suap, ada dugaan obstruction of justice gitu. Namun setelah semua tahapan itu dilakukan, itu yang ditunggu-tunggu oleh publik itu nggak terwujud ya, status sudah penyidikan, aset telah disita, pencekalan diberlakukan, dan ada dugaan aliran dana yang telah disampaikan ke publik. KPK tetap belum menetapkan tersangka ya, termasuk mereka yang dicekal. Dan tadi kan juga disebutkan ada Dirjen Haji yang katanya ada aliran dana dari seperti yang dikatakan oleh Asep Guntur Rahayu. Situasi inilah yang memunculkan kecurigaan publik. Apakah KPK benar semata terkendala alat bukti, ataukah ada tarik-menarik kepentingan politik di level elit? Jangan lupa ya, karena sekali lagi dia dikenal sebagai orang dekatnya Joko Widodo pada waktu itu, dan dia sebagai bemper ketika Joko Widodo berhadapan dengan kelompok-kelompok Islam yang disebut sebagai kelompok radikal, dan dia juga adik tokoh ketua ormas terbesar, ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Yahya Stakuf. Publik makin curiga kepada KPK karena KPK kan baru saja menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus suap perizinan tambang di Konawe Utara yang merugikan negara 2,7 triliun. Dalam kasus itu, status tersangka mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman itu gugur dengan alasan kadaluarsa, dan KPK itu kesulitan untuk menghitung berapa kerugian negara. Jika pola serupa terjadi pada kasus kuota haji, maka ya ini resikonya sangat besar. Apalagi sampai sekarang ini peluangnya juga sangat besar karena belum ada satupun yang dijadikan tersangka. Sekali lagi, jika itu yang terjadi, kepercayaan publik terhadap KPK itu akan semakin tergerus. KPK di era Jokowi itu memang ya kita sulit untuk membantah, sudah menjadi alat kekuasaan, jadi untuk melibat lawan-lawan politiknya dan juga melindungi kroni-kroninya. Kasus kuota haji ini sesungguhnya bukan hanya perkara hukum, dia telah berubah menjadi cermin dari kondisi politik penegakan hukum pasca pemerintahnya Joko Widodo. Pada fase awal KPK tanpa agresif ya, langsung menetapkan sprindik umum itu dengan alasan untuk bisa supaya menyita dan juga melakukan penggeledahan.
kemudian dilakukan pencekalan, tapi ternyata perkaranya ketika mulai berkaitan dengan Yakult, kok ini seorang menteri di era Jokowi kok mulai tiba-tiba melambat dan kemungkinan ini bisa saja tidak berlanjut. Jadi saya kira bagi mereka-mereka yang ada di KPK dan ingin betul-betul ya menjadikan KPK itu sebagai lembaga yang ideal, ini menjadi dilema ya, karena di satu sisi KPK ingin menjaga legal standing perkara agar tidak runtuh di pengadilan, itu alasannya klasik, alat bukti belum cukup kuat dan kerugian negara belum final. Namun di sisi lain publik itu membaca pola yang berulang. Kalau berkaitan dengan kasus besar, aktor besar, itu prosesnya panjang, lalu lama-lama berakhir tanpa kepastian. Situasi sekarang ini diperparah oleh Presiden SP3 di Konawe Utara. Ini pun levelnya baru seorang bupati loh ya. Karena kasusnya, tapi jangan dianggap main-main, kasusnya ini besar, kerugian negara 2,7 triliun. Jangan dihitung dengan kursnya sekarang ya, ini karena kursnya ini tahun 2017 ya, yang kasusnya ini terjadi. Dan dimulai diselidiki sejak tahun 2009. Jadi kita juga nanti bertanya-tanya apakah ada jaminan bahwa kuota dugaan korupsi kuota haji ini tidak akan bernasib sama dengan yang terjadi di Konawe Utara. Jadi memang kalau kita melihat ini ya situasinya, menurut saja bagi para penyidik yang masih mencoba bertahan dengan idealismenya di KPK, ini nggak mudah ini ya. Karena kalau mereka menetapkan tersangka itu, kemudian mereka, apalagi kemudian pejabat ditetapkan jadi tersangka, itu kan membuka harapan publik bahwa KPK sudah lebih independen, tapi ini juga membuka potensi konflik dengan jejaring kekuasaan sekarang maupun kekuasaan yang lama. Tetapi bila mereka tidak menetapkan tersangka, berarti ini kan mempertaruhkan legitimasi moral di mata publik. Saya kira kasus kuota haji ini menjadi ujian eksistensial KPK yang berikut, ya. Apakah mereka ini masih menjadi lembaga pemberantas korupsi yang independen atau telah berubah menjadi institusi yang sangat berhati-hati bahkan melempem ketika berhadapan dengan elit politik. Jika kasus ini dibiarkan menggantung hingga masa pencekalan berakhir tanpa kejelasan dan kemudian diterbitkan SP3, ya jelas pesan yang sampai ke publik itu sangat mudah dan sederhana, tetapi sangat berbahaya. KPK itu memang betul-betul sebuah lembaga sekarang yang sebenarnya tidak ada gunanya. Karena kalau terus dipertahankan, menyedot anggaran negara, tapi kemudian digunakan oleh jaring kekuasaan, apalagi jaring kekuasaan lama untuk melibas lawan-lawan politiknya dan melindungi kroninya, ya buat apa ada KPK lagi? Kan KPK ini sebenarnya lembaga ad hoc, manakala pada waktu itu kepolisian dan kejaksaan itu melempem menghadapi kasus-kasus korupsi, maka dibentuklah KPK. Tapi kalau KPK kemudian ternyata lebih juga sama dengan kepolisian atau kejaksaan, bahkan lebih buruk dari kejaksaan dan kepolisian, ya memang sudah tidak ada gunanya KPK. Jadi sudah waktunya KPK itu untuk dibubarkan. Saya Rusman Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.